Michelle Saburnido dari suku Talandik di Filipina. Saya lulus dari Pusat Pendidikan Masyarakat Adat Pamulaan. Kampus kami berbeda dengan kampus-kampus lain. Di sini, mahasiswa-mahasiswi berasal dari berbagai suku masyarakat adat di Filipina. Pelajaran kami di sini berdasarkan pengetahuan, kebutuhan, dan praktek budaya masyarakat adat. Meski begitu, Universitas Adat kami tidak terpencil. Kami berada di jantung Universitas Filipina Tenggara. Para dosen berasal dari universitas dan pengembangan kurikulum juga didukung para akademisi dari universitas. Jurusan-jurusan kami dirancang melalui diskusi dengan ratusan tetua dan cendekiawan adat. Saat ini, Universitas Pamulaan memiliki 4 jurusan. Keempatnya dinilai penting oleh para tetua untuk memastikan gerakan hak-hak masyarakat adat di Filipina tetap kuat dan efektif. Jurusan pertama yang didirikan adalah keguruan, memastikan para guru adat yang memenuhi syarat mengajar di sekolah-sekolah adat di seluruh negeri. Kami belajar tentang tumbuh kembang anak-anak dan remaja, sosiologi pendidikan, prinsip-prinsip mengajar, teknologi pendidikan. Tempat kami menyusun materi pendidikan berbagai bahasa ibu. Fokus bahasan kami saat ini adalah pendidikan masyarakat adat agar kami dapat melayani komunitas kami. Anak-anak adat perlu pendidikan adat, karena dengan inilah mereka belajar bangga akan jati diri mereka yang khas. Sebagai pemuda adat, saya rasa berbaur dengan dunia modern adalah hal yang mungkin. Tapi terlebih dulu, kita harus setia dengan budaya kita sendiri. Dengan itulah, pembelajaran akademik akan melengkapi pertumbuhan kita sebagai masyarakat adat. Habang natututo sa academic subjects. Sebagai bagian dari tugas belajar, setiap jurusan di Pamulaan, seluruh mahasiswa menjadi relawan di komunitas adat selama 2 tahun setelah lulus. Dale, lulusan jurusan keguruan adat, sekarang menjadi koordinator relawan di Sekolah Dasar Adat Mati Salok. Anong sasabihin? But when we say indigenous education, Ketika kita bicara tentang pendidikan adat, kita memadukan nilai-nilai budaya. Kita berakar pada nilai-nilai inti adat masing-masing, nilai-nilai yang diwariskan leluhur, nilai sejati tentang menjadi sederhana, membumi, rendah hati, dan menjadi pandu lingkungan. Bagi saya, inilah pendidikan adat. environment. That's for me indigenous education. Gani ang kaning nadiri sa eskwelahan kay nay mga kahoy, mga bola. Saya menggambar sekolah, bunga, dan pohon. Yang ini Gunung Keramat dan matahari. Tud kaning sun. So you are not being Anda tidak diasingkan dari diri sendiri. Justru Anda mengasah potensi diri. Anda menjadikan diri lebih beradat, ditambah pengetahuan dari luar. Itulah kekuatan pendidikan adat. That's the power of indigenous education. So here in the Philippines, the law speaks of Jadi di sini, di Filipina, hukum menyatakan sistem pendidikan yang sejalan dengan pandangan hidup masyarakat adat. Inilah kerangkanya, kerangka hukumnya. In terms of government support, Terkait dukungan pemerintah, schools built kami menyediakan sekolah-sekolah di wilayah masyarakat adat dan guru-guru adat untuk mengajar di wilayah masyarakat adat. to teach in Masyarakat adat adalah warga negara Filipina. Oleh karena itu, memenuhi kebutuhan mereka dengan menyediakan pendidikan yang peka budaya dapat memberdayakan mereka, sehingga mereka juga dapat menyumbang kemajuan negeri ini. empower them
And by means of that, they can contribute to the development of this country. Sehari-hari kami bangun pukul 4:30 pagi. Kami mandi, memulai dengan hari dengan berdoa, membersihkan pusat belajar, dan berkebun. Kami menanam sebagian besar pangan kami sendiri, yang kami masak dan makan bersama setiap harinya. Pelajaran dimulai pukul 7 pagi dan kami belajar seharian. Kami bekerja keras di sini. Di Pamulaan, kami tidak malu akan budaya kami. Justru kami bangga menjadi diri sendiri. Pamulaan menjadi komunitas kami selama 4 tahun belajar di sini. Sesama mahasiswa dan staf kampus menjadi keluarga kami. Ako ang papa ug mama farmers, then ako ang lolo farmer, then ang lolo pagid sa akong lolo is farmer. So, Ayah dan ibu saya petani, kakek saya petani, kakek dari kakek saya semua petani. Semua leluhur saya hidup dengan bertani. Tapi hanya saya yang melengkapi ilmu bertani dengan pendidikan formal. Alasan saya memilih belajar pertanian karena ia memberi makan dunia dan menghidupi komunitas kami. O nagapakaon sa tibok kalibutan. Mo ni ang backbone of the economy. Ia juga merupakan tulang punggung ekonomi nasional maupun lokal. Pelajaran kami berdasarkan pengetahuan adat turun-temurun dari para leluhur kami. Mata ajarannya mencakup sistem pertanian terpadu dan beragam, ekologi, ilmu tanah, pengetahuan sumber air, produksi ternak dan unggas, sayur mayur dan umbi-umbian, agroforestry, pembibitan tanaman, dan produksi benih. Berbekal pengetahuan ini, kami kembali ke komunitas kami, sehingga kami semua sejahtera bersama dengan bertani. So ang akong natun-an sa tanan-tanan na gyud una. Di jurusan ini, kami belajar tentang akuntansi dan aliran uang. Kami juga belajar perencanaan usaha dan pengembangan komunitas terkait berbagai komoditas. Komunitas adat kami memiliki banyak produk yang dapat dimanfaatkan untuk wirausaha komunitas. Di ekonomi mikro, kami belajar tentang dinamika penawaran dan permintaan. Misalnya, pentingnya menghindari produksi yang tak terencana. Kami harus tahu permintaan terlebih dahulu agar dapat menjual produk-produk secara efisien. Di Pamulaan, kami tidak hanya fokus di teori, tapi juga belajar praktek. Misalnya, saat ini kami sedang mengolah teh serai. Kami tidak membeli serai di pasar. Kami menanam sendiri di Pamulaan. Kami juga mengolah dan memasarkan produk-produk lainnya seperti kopi, malunggay, dan sambung. Malunggay, sambung. Kami menjualnya di kafe-kafe dan toko-toko. Seluruh dana hasil wirausaha sosial kembali ke universitas untuk menyumbang beasiswa mahasiswa. Kami telah membangun pusat warisan kebudayaan tempat kami berbagi budaya kami dengan para pengunjung seperti mahasiswa-mahasiswi yang bukan masyarakat adat. Setiap hari Jumat, kami mengadakan malam pertukaran budaya dengan sesama mahasiswa untuk merayakan siapa kami dan belajar tentang budaya satu sama lain. Meski banyak mahasiswa berakar dalam budaya dan warisan leluhurnya,
Sebagian masih di awal perjalanan belajarnya. Setiap kali saya bicara tentang pamulaan, saya menangis. Karena bagi saya ini merupakan berkat. Pamulaan menjadi kesempatan besar bagi generasi muda adat. Sebelumnya, saya merasa terasingkan. Tapi setelah di pamulaan, saya menemukan jati diri saya. Saya menemukan siapa saya. Dan ini membuat saya lebih percaya diri dan berdaya. Menjadi perempuan yang melayani suku-suku lain dan menjadi perempuan dengan semangat menolong orang lain, terlebih masyarakat adat. Most especially the indigenous. Jurusan-jurusan kami diakui dan diakreditasi resmi sebagai program studi sarjana. Sampai sekarang, lebih dari 200 mahasiswa adat lulus dari Pamulaan. Mereka bekerja di seluruh negeri untuk pembangunan, kesejahteraan, dan hak-hak masyarakat adat. Di Pamulaan, kami adalah pemuda-pemudi modern, terdidik, dan berakar budaya. Lebih dari itu, kami bangga menjadi masyarakat adat. For the talent of Pamulaan, for the very nice presentation.